Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Indra di sini di channel yang gak bahas macam-macam, yang mudah-mudahan bisa informatif, bermanfaat ataupun menghibur. Jadi sekarang saya mau sharing ini nih ya. Ini teh namanya apa sih namanya? Sistem RAS, Recirculating Aquaculture System. Jadi biasanya dipakai tuh untuk budidaya ikan, pembesaran, atau misalkan si koki atau mas koki atau koi itu. Jadi dia di pembesarannya dipakein sistemnya yang ini nih, si RAS. Maksudnya si RAS ini kan dia pakai airnya yang itu aja, tapi disirkulasi sama dia, makanya di RAS, Recirculating Aquaculture System. Jadi supaya enggak ganti-ganti air gitu. Jadi airnya dibersihin dulu, kemudian dinetralin dari si pencemar zat-zat pencemar, apakah itu dia metan atau yang lain-lainnya. Kalau di sini saya simpan ini ya, ikan mas yang untuk pakan sih dia. Ini mah untuk percobaan aja efektivitasnya. Jadi si RAS ini yang saya pakai ini, saya kombinasiin. Jadi saya kombinasiin di ini ada namanya filter mekanik. Filter mekanik itu dia tergantung budget ya. Kalau dirasa budgetnya aman, kalau yang dikasih sistem yang besar tuh bisa pakai RDS, rotary drum system, RDF bukan RDS, RDF nih, rotary drum filter dia. Jadi bukan pakai yang besar begini, tapi kan itu kembali ke budget, kemudian kembali kepada kebutuhannya. Kalau saya di ini pakainya yang itu aja tuh, yang bisa itu dia, yang biasa di tukang akuarium ada. Dia bisa ada pakai jet mat dan lain-lain. Nah ini saya kombinasikan, ini pasti saya, ini namanya kalau di saya sistemnya pakai ini ya, sistem aerobik. Jadi dikasihin coldness dia. Coldness ini dia nanti fungsinya untuk rumah-rumah si bakteri. Nah, rumah-rumah bakteri. Kemudian langsung ke si tempat denitrifikasi. Ini kan nitrifikasi, kemudian nitrifikasi itu dia tempat untuk menguraikan si amoniak. Itu amoniak NH4 atau amonium namanya dia. Jadi diuraikan karena si amoniak ini kan banyak dari kotoran si ikan ini tuh dia, atau dari sisa-sisa makanan yang nggak habis sama dia. Yaitu biasanya berubah menjadi amoniak. Nih amoniak ini sifatnya dia larut di dalam air, dia berbahaya. Berbahayanya itu sifatnya toksik itu, jadi bisa bisa mengganggu proses untuk di metabolismenya si ikan-ikan itu. Jadi dia nggak bisa proses makanan dia untuk jadi energinya untuk pertumbuhan dia. Jadi ngeganggu tuh si amoniak itu dia. Amoniak itu dia gas sebetulnya, cuman dia larut di dalam air. Tapi konsentrasinya itu harus dihilangkan kalau bisa, atau ada nilai toleransinya, dia biasanya di 0,5 miligram per liter atau 0,5 ppm. Kalau di atas itu nanti dia sifatnya toksik, dia mengganggu pertumbuhan si ikan, bahkan si ikan itu bisa mati, dia terganggu. Nah, kalau saya sistemnya saya pakai dari filter mekanik, kemudian di sini namanya ada aerobik ya. Aerobik ini saya pakainya si bakterinya pakai yang IE4 itu dia. Jadi nanti di starting dulu. Ini ada IE4 untuk perikanan. Di starting dulu 3 hari supaya si bakteri-bakteri itu dia hidup. Jadi dibangunin misalnya. Nah ini nanti di sini nanti bakalan berbentuk filamen-filamen, artinya kayak coklat-coklat gitu. Kalau udah coklat-coklat biarin aja, itu tempat hidupnya si bakteri, dia nempel gitu. Kalau ini belum terlalu kelihatan, masih larut ya. Nah ini nitrifikasi ini kan ngerubah
si amoniak NH4 atau NH3 itu dirubah sama bakteri, bantuan bakteri, bakterinya nama-namanya banyak lah dia, ada nitrobakter segala macam dan lain-lain, banyak dia nama-namanya. Dirubah sama si bantuan bakteri ini jadi nitrit nitrat itu NO2, nitrat NO3. Nah si nitrit ini kan dia sama masih bahaya juga, jadi dia harus dinetralin lagi. Ini namanya kolam denitrifikasi kalau saya namanya. Denitrifikasi itu jadi ngerubah si nitrit sama nitrat NO2 NO3 itu sama bantuan bakteri juga. Ini sama, ini ada namanya bilang biobol atau kaldes dan lain-lain. Biasanya kalau biobol sih bahasa basic tadi akuarium ya. Nah nanti ini tempat tumbuhnya si bakteri juga, rumahnya si bakteri juga. Jadi nanti ada kayak sama filamen nempel juga sini. Jadi nanti dia si nitrat itu diurai lagi sama bakteri denitrifikasi. Jadi udara bebas, jadi nitrogen bebas N2 itu dia. Nah cuman ada perbedaan, kalau nitrifikasi dia harus kita kasih aerator, dikasih aerator itu supaya oksigennya tumbuh dia banyak, oksigen terlarutnya. Ini biasanya di angka minimal 2 mg per liter atau 2 ppm. Tujuannya apa? Karena si bakterinya sifatnya bakteri aerobik dia, jadi memerlukan oksigen untuk hidupnya dia, untuk metabolisme dia perlu oksigen. Nah beda dengan di denitrifikasi. Kalau si denitrifikasi ini dia harus oksigennya itu harus rendah dia, karena si bakterinya hampir tidak membutuhkan oksigen. Dia ada macam-macam bakterinya itu, dia ada yang fakultatif itu dia masih bisa hidup kalau masih ada oksigen, tapi ada si obligat kalau nggak salah itu namanya ya, nanti bisa searching lagi. Jadi kalau dia ada oksigen mati si bakterinya. Jadi di kondisi di denitrifikasi ini dia harus oksigennya kecil ya, di bawah banget gitu deh, di bawah 1 ppm. Jadi kalau kondisi di sini kondisi aerobik, oksigennya banyak, oksigen terlarut ya, dissolve oksigen. Kalau di sini oksigennya harus rendah, harus di bawah 1, di bawah 0,5 itu dia. Nah, denitrifikasinya di sini dia, di tempat tumbuh bakterinya di sini dia. Jadi kondisi aerobik di sini, kondisi anaerobik kalau bisa sampai oksigen. Nah, kemudian di filter selanjutnya teh saya kasih ini nih kerang jahe. Di kerang jahe ini kan fungsinya untuk menetralkan pH lagi. Jadi harapannya si pH yang setelah melewati kerang jahe itu bisa jadi netral lagi di angka 7 ya. Jadi kan lebih bagus kalau pH-nya itu 7 netral. Kalau di bawah 7 kan asam, kalau di atas 7 itu basa nih. Dia nggak bagus untuk pertumbuhan ikan. Nah seperti itulah kira-kira. Dulu sih saya belajar di ini ya, saya lagi kerja zaman tahun sabar aja teh, tahun 2010 ya, di inisialnya aja lah, di pabrik gitu, pabrik inisialnya Indofood gitu. Inisialnya Indofood ya. Saya pegang di utility sama WWTP. Utility itu listrik, nitrogen generator, kompresor, terus air, kebutuhan air. Nah sama di WWTP, wastewater treatment. Jadi saya tahu sedikit lah masalah pengolahan air. Jadi ini saya aplikasiin untuk di si pembesaran ikan. Nah nanti ini juga bisa dipakai untuk pembesaran ikan lele. Tapi kalau ikan lele memang harus ditutup nih, dia pada loncat. Ini juga si ikan mas ini baru saya simpan tadi pagi, masih ada yang loncat-loncat juga dia. Agak stres dia. Nah ini harusnya mah ditutup supaya aman. Nah oke lah, sip. Thank you buat teman-teman kalau mau sharing-sharing. Ini sebetulnya nanti bisa dipakai, diaplikasikan untuk di tempat yang lebih besar. Cuman ini mah sebagai ini aja, sebagai apa sih, miniatur aja. Jadi kira-kira seperti ini. Ini disarankan untuk pengolahannya ini dia disarankan volumenya ini minimal sepertiga dari volume kolam yang nanti kita pakai. Kalau misalkan ini 1000 liter, ya ini paling enggak di 300 liter gitu. Jadi sepertiganya minimal, supaya dia efektivitasnya lebih bagus ya. Sama harus diperhatiin juga tuh di jalur-jalur airnya, kotorannya. Ini kan dari sini pembuangan ada pusaran-pusaran,
nah baru masuk ke sana dulu. Jadi harapannya kotorannya masuk ke ujung gitu. Nah ini juga nanti bisa ditambah ya pakai aerator supaya oksigen terlarutnya lebih tinggi lagi. Kenapa harus lebih tinggi? Jadi kalaupun nanti di sini masih ada amoniak NH3NO4 itu, dia bisa kedesak sama oksigen terlarut. Semakin banyak oksigen terlarut dia, si amoniak itu semakin kedesak, dia semakin bisa minim gitu dia. Makanya ada beberapa untuk kultur ya ikan gitu di aquaculture itu dia nggak pakai yang sistem aerobik atau anaerobik, itu mah bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi biasanya cuman ada dikasih aerator supaya oksigennya banyak, oksigen terlarut ya, dissolve oksigen. Jadi nanti si amoniaknya jumlahnya sedikit, nggak ngerusak kedengaran. Tapi dia pakai cuman filter ini aja, si filter mekanik aja. Tapi si filter mekanik ini harus diganti rutin tuh, apakah 2 bulan atau 1 bulan. Nah ada lagi yang pakai itu, dia pakai zeolit. Zeolit ini dia sifatnya dia bisa menyerap absorber gitu dia. Sifatnya absorber, dia menyerap si amoniak dia. Jadi diikat tuh sama molekul-molekulnya yang ada di situ ya, di zeolit. Tapi si zeolit juga dia harus diganti setiap 4 bulan. Jadi kalau misalnya udah 4 bulan udah jenuh, dia kecapean. Ya kayak seperti itulah kira-kira. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke lah, thank you, terima kasih atur nuhun yang sudah mampir di sini di channelnya Indra Jade. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok mangga tak.